Ini panel ya, ini namanya panel. Memang untuk bodi itu panelnya cuma tipis, ya. Makanya semakin mobil yang sekarang, wih jenenge Avanza itu diumum papate wis iso, gitu. Tapi coba Jeep, wah sak kampung ora iso. Apa nih truk Temes itu ya, dasane weh. Wah, memang itu kalau itu nanti saya cerita di body repair ya. Tapi ini yang jelas ini panel namanya, ya. Jadi nanti untuk praktek panel ini ya, ini seperti ini. Jadi tidak saya buat pintu ini. Nanti boleh ini nanti untuk perbaikannya, perbaikan cacatnya dan sebagainya. Kalau ini spraying standar. Jadi dari ini ya, ini akan dibersihkan ya. Dibersihkan dengan menggunakan amplas ya. Amplas itu pun juga berbeda-beda ya. Tuh neng tas ini teknisinya apa? Ya, ini masalah amplas ya. Jadi sekarang saya tanya dulu, kadangkala ini dasar ya. Tujuan mengamplas itu apa? Kira-kira apa, Pak? Menghaluskan apa, Pak? Meratakan. Ben kalem. Meratakan. Sayang orang cepat. Jadi gini, ini saya mulai dulu yang namanya mengamplas. Ini yang betul definisinya adalah apa? Menyamakan grid. Grid itu apa? Kekasaran. Jadi kalau menghaluskan, kalau gridnya kasar kapan sih ngalus? Gitu. Terus arep ngaluske nganggo grid sing kasar ya ora iso. Gitu. Panelnya kasar, langsung halus, ya ora ketuk-ketuk. Iso ngamplas seminggu. Ya. Jadi saya punya cerita, tahu Kiat ya? Mudah-mudahan sampai terkenal sampai sini. Iya, ini perkara menyamakan grid. Ya. Nyun sewu, istrinya bisa 2. Kenapa kalau saya tanya itu kan juga temen. Ya, dia orang cacat ya. Iya. Ya, ini dulu perjuangan juga ya. Wah, saya bojomu ayu. Ini goro-goro kowe iki iso ngelus-elus juga. Kenapa? Karena di Kiat itu yang paling terkenal itu apa? Apa istilahnya kehalusannya. Jadi dia itu kalau misalnya ngamplas gitu, itu nggak bisa dihapusi. Oh ini grade 300 wes ora iso. Iki wis 150 iki. Dia tahu. Kenapa? Prinsip ngamplas itu adalah apa? Menyamakan grade. Jadi pertama kali, saya katakan totalitas ya dari awal, kita itu mau mengamplas panel aja ini carane. Apa? Kita harus hafal dulu dengan grade. Monggo silakan saya bawa. Ini ada BIM 800. Ya, ini 800. Nah, ini ya 1000 nih, 1000. Ya. Ada yang 4000 sampai. Bahkan zamannya apa cincin itu ya. Tempat saya paling laris itu apa? Ya, dijalui amplas yang 5.000. Ada 5.000. Wah, itu apa jenenge? Batu akik itu. Iya, jadi jurusannya beda itu. Ya. Teknik batu. Iya. Itu amplasnya sangat laku sekali ya, kita punya sampai yang bawah. Jadi ini nanti harus diamplas tingkat dari bawah, grade yang paling bawah ya. Yaitu ngamplasnya pun juga tidak boleh ngawur ya. Jadi kalau ngamplas itu harus searah, set. Jadi nanti panelnya ya ini ya, ini demikian ya. Ya, maklum orang bodi itu jonggon kasar. Ini ya, jadi ini harus searah. Apa?
Nah ini, pokok ini kayu, namanya hand block. Ini payu, marake sugih ini juga. Ini hand block. Kenapa? Karena kalau tidak pakai hand block, tangannya Dewi itu bengkong, gitu aja. Ya, jadi ngamplas ini pun ada tekniknya. Ya, nih. Jadi hanya saya ragukan ini. Nah ini jenenge ngeratake getah. Ya. Dan nanti ini harus karena menyamakan grade. Ini kan semuanya harus rata, ya. Nah ini harus dihitung. Jadi ada teknisnya. Ya, jadi kalau ada yang memperbaiki panel itu kok rampung-rampung ora dadi-dadi, kenapa? Karena teknisnya salah. Ya. Ini kalau ini arahnya benar, ya, ora wolak-walik, cuman gini, ji, ro, lu, pat, mo. 10 aja mungkin sudah halus. Sama grade-nya maksud saya. Dari pertama 120, terus ini 240. Kenapa kok ini harus ditambah? Karena aturannya pengamplasan tidak boleh lebih dari 200 grade jaraknya. Jadi kalau dari 120 nanti cari yang ini berapa? Jangan cari yang 600, nggak boleh. Karena kita menyamakan grade bukan menghaluskan. Ya. Kuan halus Pak, gedang cepet halus, sing seko kasar langsung halus ya ora ketuk-ketuk. Ini harus bertahap. Ngeten ya. Jadi ini harus bertahap. Makanya harus benar-benar totalitas mengerti. Ya. Ini sampai nanti kalau untuk spraying itu maksimal 240. Nanti amplas yang 240, seret, rampung. Habis itu ini dibersihkan. Namanya degreasing. Waduh, istilahnya angel men ya. Degreasing atau ngresiki. Itu kita pakai namanya CS remover, degreasing. Ya. Ya kalau nggak punya beda kuwi apa? Oh. Kalengnya sama. Makanya. Tak abadi. Memang semua itu produk sama, tapi ini pasti ada. Ini mah aturan. Aturan semua produk di bagian pengecetan, ya. Ini semuanya label itu pasti ada. Ya. Dan semuanya harus paham, ya. Kalau sampai nanti tidak tahu ini namanya CS20 ya, silicone remover, ini berarti untuk membersihkan. Membersihkannya pun ya, ini harus tadi searah, set pakai apa? Kain. Maju. Lewat mana selfie, Pak? Maju. Yo. Podo-podo. Orang besar. Ya, ini namanya CS remover ya. Jadi tadi pertama diamplas pakai 240, set ya. Terus kemudian ini CS remover ya. Kalau sudah CS remover, nanti baru yang dinamakan panel ini ditutupi dengan epoksi. Epoksi ada dua. Ya. Ada yang namanya epoksi metal, ada epoksi surfacer. Epoksi metal itu apa? Epoksi metal itu nanti yang ini. Nah ini kita fast drain. Keren. Nah, ini berkawil. Enak sate ramu. Itu fast drain. Ya. Kenapa? Karena bedanya apa Pak? Epoksi metal sama epoksi surfacer. Kalau epoksi metal itu tidak boleh, salah satunya digunakan untuk melindungi dari karat. Ya, lah ini yang penting. Ini tidak boleh diamplas. Jadi kalau ada pertanyaan, bagian cat yang tidak boleh diamplas apa? Ya epoksi metal. Nah, kadangkala kalau bapak ibu itu ya di bengkel, itu kan didempul, kuwi diamplas meneh, tau kesini meneh, didempul meneh, diamplas meneh, wis bola-bali ngono kuwi terus. Ora rampung-rampung. Mari larang, Mbak. Memang trik kok, ini maaf ini saya terbuka aja. Kenapa? Saya sering kali seperti itu ya. Ya, menegur juga. Gua tingko nek ning sing teko ngono kuwi ya lho. Goleke amplas sing bekas-bekas lho niki kula pun amplas. Wah. Duh. Padahal itu malah menunjukkan kalau dia tidak bisa. Itu
gitu. Kenapa? Karena ngamplas kan ada aturannya kan, set itu udah harusnya udah kelar. Ya, nanti ngamplas ukai ngentaknya ukai itu ya kebangetan. Apalagi sekarang ada yang model amplas yang seperti ini ya. Nah ini ya, abrasif ya. Ini amplasnya dari kawat ya. Jadi kalau beli yang kain-kain itu ya, itu mudah sekali basah aja habis. Kalau ini enggak ya. Makanya nanti saya juga pakai yang modern. Jadi sing biasa, sing modern tak bawake wis, ya toh. Ya, biar semuanya tahu. Ya. Lah, tadi ini adalah epoksi metal, ya. Jadi epoksi metal ini ya tidak boleh diamplas. Yang berikutnya aplikasinya paling 2 lapis, ya. Lapis itu istilahnya kuat, COAT ya, kuat. Ya, 2 lapis saja, kuat. Ya. Nah ini memang nanti ada sistem lapisan juga, ada single coat, ada double coat, istilahnya lagi ada nanti. Jadi kalau single coat, ya dia itu cuman searah. Ya, kalau double coat nanti ini munggah. Nah ini memang kalau nanti nyemprot, ini harus pakai seperti itu. Aturannya 1 ya 2 double coat atau 1 double coat, nanti beda udah itu. Kenapa? Karena untuk cat metalik ya ini nanti bisa cat yang itu masih ditambah lagi ada yang setengah. Kalau setengah istilahnya apa? Ngecat itu jaraknya agak jauh. Nah ini nanti perlu pengenalan ya. Jadi memang orang gampang gitu. Tapi kalau udah tahu rahasianya enak banget. Kok metalik? Memang kan nanti metaliknya nanti kalau asal dicat lah gitu. Kenapa? Karena kita main bahan kimia itu ditata. Ya. Ini pertama kali kita nempel ketok, seret. Itu namanya basah. Ya, setengah kering ya. Kemudian basah baru terakhir kering. Wah, ini istilah apa lagi gitu. Makanya nanti ini prosesnya itu seperti itu. Jadi ini tadi cuma 2 lapis ya, 2 lapis ya. Ini ya. Kemudian nanti juga harus teknik penyemprotan ada yang namanya overlapping. Ya, overlapping itu apa? Jadi overlapping adalah jarak penyemprotan dengan yang lain, dengan yang berikutnya itu harus tumpang tindih loh. Bodi ini senengannya tumpang tindih, ngecatnya harus tumpang tindih gitu Pak. Jadi kalau tidak tumpang tindih nanti rusaknya adalah hasil pengecatannya namanya blorok. Blorok itu kalau zebra itu loh, belang-belang. Makanya ini nanti perlu latihan. Di overlapping kalau set tidak turun langsung tapi setengahnya set gini. Itu overlapping. Kemudian setelah ini ya kalau spraying biasa ya ini tidak perlu ini surfacer lah. Inilah surfacer ini juga epoksi sama, warnanya sama, cuman fungsinya berbeda. Kalau ini untuk meratakan atau menutup pori-pori yang masih terbuka, ya. Jadi ini untuk epoksi surfacer. Kalau tadi ini epoksi metal, ya. Kalau ini asal kena nggak apa-apa, asal kena, ya. Jadi ajaran ngono epoksi metal nggak masalah saya. Lah baru kalau yang ini, ya ini harus halus. Oleh karena itu kalau ini cuman ngecat plat gini ya, karena perbaikan itu kan ada pintu itu sudah jadi, gitu. Itu berarti plat tinggal ngecat. Ya, kalau tinggal ngecat, ini tidak perlu disurfacer, tidak perlu ditambah. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, untuk lapisan ini tidak boleh terlalu tebal. Ya, wah epoksi gumi syarat tak pengen mau wah ngangkat. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah kita mencampur meletakkan bahan kimia. Ya, jadi pernah terjadi anak-anak ini ya epoksi, wah lagi kok ngangkat wah padahal ini kok epoksi ini wah pengen 5. Nah justru kui. Kenapa ini bahan nih? Ya. Lah kalau ini bahan ini tumpuk-tumpuk kleru ya ngangkat ya. Kenapa? Karena jadi rapuh. Nah,
Jadi harus ini 2 lapis ya 2 lapis, rasanya ya. Menawet loh, yang awetnya nanti lain ya. Kenapa? Karena ini ada fungsinya masing-masing ya. Jadi proses itu ada fungsinya masing-masing. Epoksi mempunyai fungsi untuk melindungi panel dari karat. Oke, tuh. Jadi itu yang pertama. Ini beres, ya? Bisa, ya? Kemudian yang berikutnya, ini persiapan untuk base coat. Base coat itu apa? Cat dasar. Ya. Lah, base coat itu harus rata, ya. Kalau ini nanti pakai fast dry, ini saya pesan dari perusahaan, saya tolong minta epoksinya nanti harus langsung rata, tidak usah diamplas. Makanya dikeluarkan fast dry. Fast itu kering, fast itu cepat, dry itu kering, ya. Jadi dia cepat kering, langsung bablas. Jadi yang berikutnya langsung base coat. Base coat itu ada beberapa macam. Yang pertama solid. Solid itu warna murni, abang hijau gitu ya, itu solid namanya. Kemudian ada logamnya, itu namanya metalik. Ya, ada metalik. Tahu nggak metalik ya? Yang berikutnya seralit. Ya, ini tas ini. Ya ini ya, ini saya bawa buka-buka dilihat boleh, ini monggo, dilihat boleh, aku tak menangnya kakakku. Ya dilihat aja, nggak apa-apa dilihat ya. Kenapa? Barangkali ingin tahu ya. Jadi ini memang untuk cat itu teoramik abang hijau kuning, tetapi ada unsur logamnya. Yang pertama adalah metalit, yang berikutnya adalah seralit, kemudian pel itu mutiara. Jadi kalau dilihat dari sini putih, dari sini oranye gitu deh. Itu biasanya kayak apa? Fortuner ya. Putih itu ya. Ya termasuk ya memang mobil itu sebenarnya ini, tapi saya nggak ngenyek loh ya. Sing paling murah itu CT Ireng. Iya, enggak, maksudnya kalau dijual atau kalau beli itu yang paling murah hitam. Tetapi hitam itu paling dianyeli karo bengkel. Garapannya angel, nek moles, gitu, sulit itu. Gak kempling ireng itu nyatanya angel, gitu. Nah, itu memang ya, di Carpenting ini kemarin lombanya saja, ya. Ini tidak kok hitam, ya. Enggak, tapi dikasih metalis ya. Ya ini hitam deh kemarin, sorry ya. Ya, jadi ini sudah kesulitannya tingkatannya tinggi. Mungkin nggak nyampe saya terangkan di sini. Ya, itulah macam-macam ya. Macam-macam untuk base coat ya. Untuk base coat ya, ini tolong base coat itu hanya memberikan warna. Jangan sampai saudara nanti ngecat abang gila-gila yo. Barang meneh. Lah ini tadi terjadi ini mesti rasa barang kan nggih. Padahal harus ada aturan namanya flash of time. Flash of time itu nyemprot set. Ini kalau belum nempel bener, jangan ditimpangi lagi. Kenapa? Bablas. Melitok gitu. Makanya ini harus hati-hati. Waktunya nanti di sini ada. Jadi harusnya kalau kita beli cat di sini tuh ada aturan, ya di sini semuanya ada. Kalau cat itu tidak memperlihatkan ini, ya maka ini harusnya ini dari ICAI ya, dari Ikatan Cat Indonesia. Ini saat ini harus diwajibkan, ya settingnya itu berapa, kemudian kekentalan spraynya, jumlah lapisan, flash off, drying time, ini harus cantumkan. Kenapa? Karena kalau sampai tidak dicantumkan bisa jadi yang mengaplikasi salah. Ya, makanya saya katakan harus totalitas tadi. Ya. Ini salah satunya. Ya. Kemudian setelah base coat, ya, ini masuk ke clear coat. Ya, nanti clear coat ada. Ya, ini clear coat. Ini clear coatnya. Clear inilah nanti yang
mempunyai fungsi untuk melindungi panel, ya, melindungi panel, ya, dari goresan, termasuk menggelapkan, ya. Nah, menggelapkannya ini, ya, ini sebenarnya bahannya ini sudah gelap, ya. Jadi nek ngeklin kok dadine burem, wis jelas ora mudeng. Jadi kalau ini sudah manut aturannya, begitu disemprot, kita diamkan sesuai dengan flash of time-nya, langsung gila begitu, ya. Ini untuk clear, ya. Lah kalau untuk gelapnya meneh, ya, itu namanya poles sampai namanya tingkat detailing. Pernah di bengkel, di pinggir jalan tuh ya, bengkel detailing atau salon mobil gitu. Kalau salon, ya ada loh salon mobil, bukan salon bapak ibu-ibu gitu, ya. Ada salon mobil itu ya ini detailing, dipoles. Molesnya itu mungkin ini nggak sampai ya, moles nanti ya. Ya, kalau moles nyampe ya suruh ngapakan lagi ya. Oke, itu nanti materi yang dasar. Ya. Saya kurang nih mas. Oh, jamnya enggak. Ya, oke. Ya. Kita lalu ini ya. Panel rusak. Nah ini merupakan pekerjaan persiapan permukaan. Ya. Ini penyok dalam, penyok ringan dan sebagainya. Panel repair. Ya, tadi sudah saya jelaskan langsung cara pengerjaannya. Ada aplikasi primer, aplikasi putih. Putih itu dempul, ya. Dempul itu kalau yang ini nanti nggak usah pakai dempul, ya. Jadi kalau untuk spraying standar, ya, itu nggak usah pakai dempul, karena dempul itu hanya untuk meratakan atau penyok yang kecil-kecil, ya. Ini saya bawa ada 2 dempul itu, ada dempul obat merah. Oh, lihatin obat abang. Merah, ini dempul GS ya. Ada yang tidak saya bawa. Ada yang saya bawa. Namanya dempul CHPO, obat kuning itu loh. Ya, obat kuning. Jadi ada dempul obat kuning, obat merah. Ya. Obat yang merah ini. Ya, ini digunakan untuk permukaan yang rendah saja, ya, jadi hanya baret, tapi ini kecil-kecil pakai yang ini, ya. Sedang nek sing dienggo kadang-kala itu dionekke mobil abot dempule ngono kae. Lah itu CHPO, ya. Yang seharusnya, ya, kenapa ini nggak saya bawa? Saya rekomendasi, ya, kalau bisa, ya, dempul CHPO tidak usah dipakai lagi. Kenapa? Karena dunia udah nggak pakai lagi mie Indonesia. Kenapa? Karena dempul itu, ini cerita ya, kurang lele ya di daerah timur ya, terutama Jawa Timur ya, kayak sing ketok magic gitu ya. Nah ini sebenarnya ada suatu hal yang teknis disalah apa ya, istilahnya persepsi mereka itu ya, ketok magic balik ini yang magic gitu ya. Padahal tidak ada yang namanya body repair itu pakai magic. Semuanya ada caranya. Lagi nek neng perbaikan body, ingin tambah meneh wong sope. Tambah bayarannya. Nah ini, yo materi ini ya karo promosi mas. Jadi ini kalau untuk apa? Itu tani palu doli dan sebagainya itu mahal, ya toh. Tok, ya itu memang ada, nanti ada efek benturan, efek lekuan dan sebagainya, fisikanya nanti main di situ, hitung-hitungannya main, ya. Ini kalau ditumbuk sekian dik, ini balik iya ada, ya. Ini untuk yang body repair, ya. Ini ya, jadi aplikasi putih itu tadi bentuk lah. Nanti yang terpenting boleh nanti latihan, ya. Putih ini termasuk cat sebenarnya, ya. Cat apa? Cat yang gel, ya. Jadi cat itu kan yang bisa memberikan warna. Ini juga termasuk cat, tetapi ini yang gel, ya. Dimana dia halus juga, tapi lebih halus yang cat ya. Nah ini ada 2, ya. Kenapa? Karena ini termasuk cat yang jenis chemical reaction. Jadi dia kering kalau ada hardenernya.
Jadi pernah saya itu ngajari Pak Guru ya, itu ndempul Pak ora garing-garing. Lah kok kayak adener lho. Adener iki kaya ngopo? Aku setahun ya ora bakal garing. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena dempul ini harus garing keringnya ini adener namanya jenis C2K. Ya, C2K ya. Jadi C2K itu masih lama. Nah, sekarang Pak, kalau cat industri ya. Cat industri itu 1K. Sudah nggak pakai adener seperti kereta ya. Jadi anak kita itu kemarin sudah dipesan dari PT KAI ya. Pak, ini ada proyek kereta sekarang tidak hanya di Jawa, di Sumatera ya. Ini nanti siapa yang ngecat? Ini PT KAI nggak pada bisa ngecat. Mosok toh Pak? Kenapa? Karena catnya cat industri, kapal terbang itu cat industri 1K. Itu malah penak seperti Holcim itu ya. Itu tinggal set rampung ya. Padahal kita mikir wah contoh awet banget itu bicaranya itu bahan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke pengecatan yang terpenting itu adalah satu, tahu bahan ya. Yang berikutnya tahu proses ya. Ya terus berikutnya ya cara mengerjakannya tadi gitu. Nek amplas ini ora wala-wale dan sebagainya. Kemudian kalau proses itu harus urut gitu. Jadi kita nggak boleh gitu iki urung di amplas langsung dicat yo catnya apik ora bakal dadi gitu. Ya ini salah satunya masalah dempul. Jadi ini yang saya tunjukkan ini hardenernya itu memang harus tertentu cuman 0,2% ya. Sehingga otomatis nek nyampur apa ditimbang terus kan nggak perlu tuh ya. Maka dari itu nanti jadi kebiasaan. Makanya saya sama anak-anak saya suruh moleske, ya. Sehingga kalau dia itu nyampur, dia terbiasa. Jadi inilah yang ingin saya tunjukkan pada Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya mendidik di body ini mudah. Kenapa? Hanya menanamkan kebiasaan sama anak-anak demikian terus sesuai dengan prosedur, gak rampung. Kok pinteran dempul kok iso rata halus warnane padha karena udah terbiasa. Artinya apa? Pada saat dempul iki tak keke jejere. Ya. Nyampur dia sudah terbiasa. Bukan berarti nek nyampur datang ditimbang main pas enggak. Ya harus warnanya aja udah cukup. Kalau ini untuk yang warna dempul apa? BPO namanya ya. Yang ini adalah CHPO. Ya, ini untuk masalah dempul ya. Kemudian aplikasi amplas putih sama ya. Tadi grade-nya yang berbeda-beda ya. Yang namanya amplas tadi pengertiannya adalah apa? Menyamakan grade. Jadi semakin lama semakin halus. Sebenarnya prinsipnya nyun sewu ibu-ibu itu ya. Itu kalau wedaan ini. Nah, ini bisa untuk membayangkan ya. Nek wedaan itu pilih sing kandel apa sing tipis Bu? Sing tipis. Sama. Ngecek itu kalau bisa setipis mungkin. Ya, makanya sosok kadang biengkel itu dempul entek akeh wah iki dempul atau biengkel ngawur ini. Kenapa? Semakin tebal ya dienggo mlaku ngono glonjang diglok. Ya kenapa meletak ya. Sama tuh Ibu. Nek kekandel kan meletak guyu terus. Ya? Udah 10 menit naik waduh. Ya terus oke ya. Jadi ini untung ini sudah selesai ya. Nah ini untuk yang lainnya nanti untuk perbaikan ya. Saya nanti mungkin akan bisa kalau misalnya ini sudah dicat dilak ini cekok gitu ya. Nah ini nanti saya kasih teknik namanya spot repainting ya. Kalau spot repainting itu cuma satu, kalau banyak ini namanya nanti block repainting. Jadi nanti akan mengenal antara satu sama lainnya itu kan perbedaan permukaannya kan lain ya. Nah ini harus dilandaikan. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana cara melandaikan sehingga nanti kalau kita melakukan perbaikan tidak akan terjadi mulo. Mulo itu apa? Nek dicat, nek di amplas gitu ya. Ketok halus.
ning baleng di cat itu kok blentong gitu ya. Nah itu berarti fading-nya nggak bagus. Ya, ini memang ngamplas itu menyamakan grade itu ya. Nanti saya bawakan semuanya ya. Baik itu nanti ada ya alatnya dan sebagainya. Saya bahkan bawa sender juga ya. Biar dong ngerasake. Artinya gini loh, jangan hanya asal nyun sewu ya. Ini yang terjadi dulu itu ini kita terbuka ya. Buka jurusan apa? Wah, apa? Tuku mobil botong gue wis iso dienggo mulang. Nyun sewu nggih. Wah, dienggo wong akeh. Tapi kalau bodi enggak bisa. Ya. Bodi semuanya memang harus valid. Ya, coba misalnya cat rada elek sithik lah ya. Mosok dadi ngecat elek sithik ya tetep elek gitu. Contoh sing elek. Ora dibayar gitu. Ya, itulah cat itu seperti itu. Jadi ini nanti untuk latihannya ya. Monggo ini sudah saya pesan saya tolong diperhatikan bahan nggih. Aja nyun sewu iki ora ditiru gitu. Oh, kalenge padha. Iki diwaca iki lho. Ini VS51, VS41 itu apa? VS41 itu thinner. Thinner ini nanti saya bawakan ada thinner super, ada thinner piu. Thinner piu ya. Ini thinner bakar ya. Ini thinnernya itu ya. Dibuka emang, buka. Nanti apa aja sih? Itu memang tulisannya 41 tapi tak sebukake Mas. Ini sing al ora difoto Pak. Nah, aku ngeso. Supaya tahu, karena kalau ini nanti ya, ini dirasakan ya. Kalau lebih dingin itu super atau yang piu, cat bakar atau cat biasa. Apa? Thinner biasa atau thinner bakar. Enak sobat. Aduh. Kanggo tang. Ana nang ngene. Wis pancen gawe. Kak kok tangannya lu. Tangan masih baru ya. Aja digawe enak buka. Iya. Pengalaman buka ini. Dicokok. Ya memang harus utang kok. Dicokok. Eneng ini lali meneh kono lho kono. Biasanya dicokot. Enggak, yang jelas gini. Ini kan yang satu ya. Yang satu ini nanti dingin. Yang dingin itu adalah yang thinner super, bukan. Jadi nek adem biasanya satu wali. Enggak, ini loh. Aku tak duduke loh. Ini tuh fungsinya neng body. Itu ora mung dienggo nglot. Tapi juga. Jadi ini dirasakan, ya. Jadi ini kalau untuk dingin, semakin dingin berarti adalah thinner yang jelek sekali. Jadi thinner cuci itu thinner yang anyep. Ya, jadi kadang-kala orang wah thinner anyep iki thinner apik, thinner elek. Sedang thinner yang piu itu rada kemranyas. Hampir mirip ya toh, itu kalau kita dibakar gitu gitu. Ya, solar sama bensin anunya tinggi yang mana? Ya. Bensin itu lebih dingin toh. Ya, sedang solar lebih panas ya. Sama ya. Yang piu itu ini gila. Ya ini coba Pak. Dengan pinter lah gulit-gulit. Nah, gini. Ini. Nah, berarti ini super apa piu? Nah, niki apa endi? Nah, niki. Ya, ini tidak boleh keliru. Ya. Terus terang aja seharusnya yang direkomendasi. Ya kalau untuk pengetetan semuanya pakai thinner piu kalau bisa dari awal sampai akhir. Ya, cuman
yo Balina Indonesia. Thinner super itu masih beredar. Harusnya itu enggak. Kenapa? Karena tingkat untuk hirupnya ini nun sewu ya. Jangan seperti murid saya, baunya enak ya. Wah, yang super itu enak banget. Pernah itu masuk ke ruang cat, ngopo semaput, ngopo kowe mau nedot thinner. Bisa jadi anak saya itu, ini ngopo mas mabuk thinner, bukan minum. Bukan ngelim tapi thinner, Pak. Iya, makanya yang lem itu sebenarnya dia thinner yang paling jelek. Tahu itu loh. Iya. Jadi kalau Q dia aman. Ya. Jadi kalau bisa dari epoxy tadi sampai clear itu thinnernya itu yang bagus, ya. Bahkan nanti untuk yang teknik clear, ya bisa nanti kita aplikasikan yang pengen sing apik tur larang, gitu. Apik lu murah ora ning body. Kenapa semuanya bandingnya semua? Itu ya mungkin bisa kurang berapa? 1 menit. Ya, bisa ya. Jadi saya perbanyak nanti materi ini, yang penting saya mengenalkan ya. Jadi ini masih ya termasuk nanti yang base coat ya. Saya mengenalkan ya, ini yang namanya kartu warna. Jadi kalau kita memperbaiki mobil itu cat itu harus diketahui dulu. Ini cat ini dia itu pakai thinner pure atau thinner super. Ya. Caranya bagaimana? Pakai gumbal. Itu di bagian yang tertutup diolesi pakai thinner, ya. Kalau nanti kita gosokkan ini, dia ada warnanya merah ya merah, berarti itu cat super. Jadi cat elek. Karena kalau cat tiu dia keras. Ya. Nah, cat bakar itu istilahnya. Jadi nama ini kadang-kadang membingungkan. Enek sing ngomongin cat tiu, enek cat bakar, cat open gitu. Padahal podo. Ya, sama. Jadi ini yang masalah pengecekan tadi ya. Ini namanya kartu warna. Di mana kartu warna ini nanti disesuaikan. Ini warnanya podo ora gitu ya. Cara melihat saja sudah beda untuk di body, ya. Dia ada view, a view. Langsung tak langsung. Jadi penglihatan dari orang body itu memang benar-benar tajam. Jadi langsung tidak langsung itu harus beda gilapnya itu. Kemudian ada lagi yang namanya buku karakter. Ini buku karakter. Jadi nek body itu gini diomongi buku, bukan kartu. Namanya buku karakter. Ya, artinya apa? Ini nanti kalau misalnya sudah masuk ke warna, ya. Ini kadangkala ya, ini untuk warna itu dicat itu beda dengan di seni rupa ya. Kalau seni rupa itu ada warna cat dasar, ya. Kuning, merah, biru, ya. Terus warna primer, sekunder, tersier gitu ya. Tapi kalau di body ini bukan seperti itu, ya. Ini namanya color matching, ya. Ini nanti ada semacam kalau di matematika itu titik-titik itu loh. Ya, ini aku nanti tambah meneh. Tambah jam. Lah iya angel iki. Kenapa? Karena inilah makanya saya tantang ke perguruan tinggi. Kenapa? Pernah saya suruh undip itu untuk mencoba. Ternyata mahasiswanya asik sekali loh Pak ini untuk skripsi. Ya. Jadi kita ini nyuwun sewu ya. Banyak sekali cat dari luar gitu. Ya. Padahal ya, ini kalau bumi kita itu bahan-bahannya itu dari Indonesia. Ya. Jadi ini hanya campuran dari binder ya, kemudian resin sama pigmen. Ya. Ini salah satunya. Maka dari itu ini jangan sampai keliru ya. Orang beli cat yang luar negeri ya. Cat seperti Blinken dan sebagainya itu ya. Jangan sampai keliru. Kadangkala pas dolar naik itu catnya orang nutup-nutup. Kenapa campurannya itu dikurangi? Bener itu. Kenapa? Karena saya sudah malah melintang. Pernah pelatihan di Spaceseeker, pernah pelatihan di Glasurit, gitu. Ya, Pacific Pen, ya. Nah ini yang
untuk pabrik Indonesia itu Pacific Pen, kemudian Nippon Pen, ya, ini sudah mulai. Ya. Itu yang dimulai dari orang-orang kita semuanya. Ya. Ini salah satunya tentang masalah warna, ya. Jadi ini saya sudah memperkenalkan. Kalau untuk alat nanti sambil praktek, ya. Ya, termasuk nanti ini selangnya, itu selangnya ya. Ini selang atau udara. Kalau untuk bodi ini, yang pertama itu harus bersih, ya. Yang kedua anget, gitu teman. Kalau untuk yang sepeda motor atau TUKR itu seperti metu kompresor metu ya. Nah, makanya aku ya kujur iki. Praktek bodi ya kayak kompresor dok. Aduh. Kenapa kalau tempat saya itu harus ada pengeringnya, ada filternya. Ya, kenapa? Karena nanti udara yang dipakai itu harus udara bersih dan agak hangat, ya. Kenapa? Memang itu syaratnya, ya. Ini. Tapi nanti tidak apa-apa, orang digo ngecat Mercy ya, tidak apa-apa. Ya, kalau saya ketok itu, saya benar-benar ini masuk di Honda atau Toyota itu bisa loh, habis dicek di bengkel loh. Ternyata diceknya pakai apa? Kaca pembesar. Itu lubang-lubang tahu ada. Ya. Ini kenapa? Karena ada udaranya yang tidak sempurna. Makanya saya katakan bodi itu memang ya totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Ini yang menjadi catatan. Ya. Jadi semua proses harus tahu dulu dan sebagainya. Oleh karena itu saya kalau misalnya ada yang mau tanya misalnya ya, lah ini boleh ya, bisa ya dengan saya. Bahkan ini kemarin saya kewalahan ya, dari Dasurit ya, dari Spesiker ini seringkali nawan-nawani. Gimana Pak? Ya, latihan di Spesiker cuman color matcher-nya. Color matcher itu nyampur warna. Ini sangat memprihatinkan. Tahu ya, mobil Indonesia itu kan ribuan gitu. Tetapi color matcher-nya, tukang timbingnya itu tidak ada 700 saja tidak ada, baru 600-an. Kan miris gitu. Ya, ya ini. Wah, wis tutup. Rampung Mas. Saya tinggal minum, mau tinggal berapa langkah terus minum rampung. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi Mas. Oke ya, jadi ini mohon maaf karena waktu ya harus saya penggal. Mungkin nanti dipraktek, monggo nanti dengan panitia kalau ada yang minat ya. Saya senang sekali. Kenapa? Ceritanya seperti tadi ya. Jadi biasanya nek rodo angel sithik iki terus do diberkahi. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya saya punya prinsip, kita harus mencari kehidupan, harus berkembang. Jangan hanya tahu itu saja. Mari kita manfaatkan semuanya ya, apa yang ada di workshop ini nanti memang untuk peningkatan kompetensi MGMP untuk Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan dulu.